Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Ibu. Apa kabar kalian? Baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita baca doa dulu. Di sini ketua kelasnya siapa? Saya juga, Bu. Mari dipimpin doanya. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Yang pertama, Enda Ayu Sapitri, Nida Septiana, Siti Ramawati, Anissa Eka Arianti, Hadir, Ibu. Dwi Desti, Hadir. Dwi Amelia. Sebelum kita masuki materi, ada ice breaking dulu. Ibu praktekin dulu ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Mengingat, fokus. Ya. Yuk. Berdiri apa duduk, Bu? Duduk aja, nggak apa-apa. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Makasih ya. Iya, Bu. Sebelumnya kita lanjutkan materi. Ada yang tahu nggak hari ini kita belajar tentang apa? Organ pada sistem pernapasan. Ada yang tahu nggak urutan dari struktur organ pernapasan? Saya, Bu. Kepada Anissa, disilakan. Bu, izin. Ya, Dimulai organ itu ada rongga hidung, paring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, sama paru-paru. benar. Tepuk tangan dulu. Ya, hari ini kita akan belajar struktur organ pada sistem pernapasan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis organ-organ yang terlibat dalam sistem pernapasan manusia dan penyakit yang dapat mempengaruhi sistem pernapasan pada manusia. Adapun pengertian dari sistem pernapasan pada manusia adalah sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Dalam proses pernapasan, oksigen merupakan zat kebutuhan utama. Inilah urutan yang telah dibaca Anissa tadi. Urutan saluran pernapasan adalah sebagai berikut, adalah rongga hidung, paring, laring, trakea, bronkus, bronkius, alveolus, paru-paru. Yang pertama, rongga hidung. Rongga hidung adalah berlapis selaput lendir yang berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Yang kedua, teka atau paring terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Teka ini merupakan persimpangan antara saluran pencernaan dengan saluran pernapasan. 3. Pangkal tenggorokan atau laring. Pada pangkal tenggorokan atau laring terdapat sebuah katup yang disebut epiglotis. Epiglotis ini berfungsi mengatur jalannya makan dan udara pernapasan sesuai salurnya masing-masing. Yang keempat, batang tenggorok atau trakea, berupa pipa yang panjangnya hampir 10 cm, terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada. Ada yang bisa bantu Ibu baca? Ayo silakan Rahma. Yang kelima, cabang tenggorokan, bronki atau bronkus. Batang tenggorokan merupakan saluran penghubung antara rongga hidung, rongga mulut, dan paru-paru. Dinding batang tenggorokan
Yang keenam, merupakan struktur berbentuk bola-bola mungil atau gelembung paru-paru yang diliputi oleh pembuluh-pembuluh darah. Epitel pipi yang melapisi alveoli memudahkan darah di dalam kapiler-kapiler darah mengikat oksigen dari udara dalam dan rongga alveolus. Yang ketujuh, terletak di dada, terdapat di atas sekat diafragma. Diafragma adalah sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Paru-paru terdiri dari dua bagian. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus sehingga lebih besar dari paru-paru kiri yang terdiri dari 2 lobus. Inilah materi Ibu tadi. Sebelum Ibu melanjutkan, Ibu ada LKPD. Ini per kelompok ya dikerjakannya. Ini untuk kelompok 1, ini kelompok 2. Iya. Soalnya ada di belakang ya. Waktunya berapa menit? 7 menit gimana? 10. Oke. Ada yang mengalami kesulitan? Iya. Iya. Baca dah. Iya. Ada yang mengalami kesulitan? Tidak, Bu. Oke. Lanjut dikerjakan. Perwakilan satu kelompok aja. Kelompok 1 tidak, Bu. Oke. Kelompok 2 itu ya. Udah pada selesai semua? Sudah, Bu. Ya udah. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Satu baik. Ibu yang disampaikan satu kasus aja ya? Iya. Satu kelompok satu kasus. Boleh. Izin Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Kasih Ibu. Iya, tepuk tangan dulu. Kelompok 2. Baik Ibu, saya akan menjelaskan dari pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana cara tubuh kita merespon ketika terpapar zat berbahaya yang masuk melalui sistem pernapasan. Yang pertama itu respon tubuh kita itu adalah iritasi pada kulit yang dapat kita alami setelah terpapar dari zat-zat berbahaya. Kemudian itu respon imun seperti penurunan sistem kekebalan tubuh serta disertai batuk-batuk. Kemudian itu terdapatnya kerusakan jaringan organ dalam seperti paru-paru yang terpapar oleh zat-zat berbahaya tersebut. Kemudian penurunan fungsi dari si paru-paru tersebut serta gejala-gejala akut lainnya, Bu. Makasih. Tepuk tangan dulu. Adapun kesimpulan pada materi kita hari ini adalah struktur organ pada sistem pernapasan manusia terdiri dari serangkai organ yang bekerja secara terkoordinasi untuk memungkinkan proses pertukaran gas ke seluruh. Struktur organ ini bekerja secara harmonis dan efisien untuk mendukung fungsi vital pernapasan. Setiap bagian memiliki peran khusus dalam memastikan udara yang masuk ke dalam tubuh bersih, hangat, dan cukup lembab, serta memastikan bahwa proses pertukaran gas berjalan optimal. Dengan pemahaman tentang struktur dan fungsi masing-masing organ dan sistem pernapasan. Kita cukupkan ya materi hari ini. Ibu ada refleksi tapi Ibu kirim ke WA. Terakhir kumpulnya kapan? Nanti malam, Bu. Oke. Sekian ya materi hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.